Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai filsafat timur, filsafat barat, dan filsafat Islam. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Azahra, yang kedua ada Maharani Puspitasari, yang ketiga ada Zahwa Rizka, dan yang terakhir ada Putri Maimunah. Nah, pembahasan kali ini itu meliputi filsafat timur dan filsafat barat, periode filsafat barat, perbedaan filsafat barat dan filsafat timur, dan yang terakhir yaitu filsafat Islam barat dan filsafat Islam timur. Materi yang pertama yaitu filsafat timur dan filsafat barat. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Filsafat timur mencakup filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Islam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada filsafat Cina. Filsafat Cina erat hubungannya dengan keadaan alam dan masyarakat. Filsafat Cina sendiri dibagi ke dalam 4 periode, yaitu zaman kuno 600 sampai 200 sebelum Masehi, zaman pembauran 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi, zaman Neo-Konfusianisme 1000 sampai 1900 Masehi, dan zaman modern, yaitu 1900 Masehi sampai dengan sekarang. Yang kedua, ada filsafat India. Menurut Rabindranath Tagore, filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Sejarah filsafat India dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Weda 1500 sampai 600 sebelum Masehi, periode Wiracarita 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, periode Sutra-Sutra 200 Masehi sampai dengan sekarang, periode skolastik, yaitu 200 Masehi sampai dengan sekarang. Yang ketiga, yaitu filsafat Islam. Pemikiran dalam filsafat Islam dimulai kira-kira pada tahun 700 Masehi, dan periode ini sering dinamakan periode skolastik sampai pada tahun 1450. Filsafat skolastik adalah filsafat yang berusaha memecahkan secara rasional persoalan-persoalan logika, sifat ada, kebendaan, kerohanian, dan akhlak dengan tetap menyesuaikan pada kitab suci. Filsafat skolastik Islam dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode mutakalimin dan periode filsafat Islam. Filsafat yang kedua yaitu filsafat barat. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat barat berawal dan tersebar pada wilayah Yunani Eropa dan Amerika. Filsafat barat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemunculannya ditandai dengan perubahan-perubahan pola pikir dari mitos-mitos ke pola pikir yang lebih rasional. Filsafat di Yunani muncul di kota Mileta. Tokoh-tokoh filsafat yang paling terkenal ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, yaitu periode filsafat barat. Periode filsafat barat terbagi menjadi zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kita akan bahas satu persatu mengenai periodisasi filsafat barat. Periode yang pertama yaitu filsafat Yunani kuno. Bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Filsafat Yunani awalnya dipengaruhi oleh mitologi Yunani dan peradaban tetangganya, yaitu Mesir dan Babilonia, yang sekarang dinamakan Irak. Periode yang kedua yaitu filsafat abad pertengahan. Dimulai abad ke-4 sampai ke-15, filsafat Barat pada pasca kelahiran Yesus Kristus ini ditandai dengan berpadunya filsafat dan agama. Pada abad ini,
disebut abad kegelapan filsafat karena filsafat barat mengalami keterhambatan. Periode yang ketiga yaitu filsafat abad modern. Berawal dari abad ke-16 hingga abad ke-19 yang didahului oleh pergerakan filsuf yang menentang dominasi gereja atau yang disebut Renaissance, atau pada abad ini disebut abad pencerahan. Periode yang keempat yaitu filsafat kontemporer. Filsuf pada zaman ini melahirkan paham-paham baru, diantaranya fenomenologi, filsafat perempuan atau feminisme, filsafat hidup atau eksistensialisme, dan paham-paham lainnya. Materi yang ketiga yaitu perbedaan filsafat barat dan timur. Secara geografis, wilayah barat dan timur memiliki banyak perbedaan. Hal ini juga tentu mempengaruhi cara berpikir mereka. Berikut adalah perbedaan-perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur. Yang pertama, filsafat barat terutama dipraktikkan di bagian barat dunia ini seperti di negara-negara Eropa. Sedangkan filsafat timur berlaku di negara-negara Asia seperti Cina, India, Jepang, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat barat menekankan kepraktisan materialisme sehari-hari, sedangkan filsafat timur lebih melakukan pendekatan spiritual. Yang ketiga, di filsafat barat, sebagian besar filsuf menilai realitas sebagai sesuatu yang objektif dan mereka dapat menarik diri dari realitas yang dipikirkannya. Sedangkan di filsafat timur, manusia merupakan bagian dari realitas, maka realitas tidak dapat dipikirkan secara objektif dan manusia tidak dapat menarik diri darinya. Selanjutnya, sebagian filsuf menolak, tetapi sebagian lagi mengakui keberadaan Tuhan dan Tuhan terpisah dan berbeda dari alam. Sedangkan di filsafat timur, mayoritas filsuf mengakui dan membahas keberadaan Tuhan, dan Tuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Di filsafat barat, bersifat sistematis, misalnya ada pembedaan tegas antara metafisika, epistemologi, dan lain-lain. Sedangkan di filsafat timur tidak memiliki sistematika seperti di filsafat barat. Dan yang terakhir, aliran di filsafat barat yaitu ada idealisme, materialisme, empirisme, dan rasionalisme. Sedangkan di filsafat timur, alirannya yaitu Taoisme, Konfusianisme, Shinto, dan Buddhisme. Materi yang keempat yaitu filsafat Islam Barat dan filsafat Islam Timur. Materi yang akan kita bahas meliputi proses masuknya filsafat ke dunia Islam, filsafat Islam di wilayah timur, dan filsafat Islam di wilayah barat. Yang pertama yaitu proses masuknya filsafat ke dunia Islam. Diawali dari pesisir Samudra Mediterania bagian timur pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dari situlah filsafat bergerak menyeberangi Teluk Aegean menuju tanah Yunani. Selanjutnya, ketika Iskandaria didirikan oleh Iskandar Agung pada tahun 332 sebelum Masehi, filsafat mulai merambah ke dunia timur. Di Iskandaria ini, tradisi filsafat Yunani sudah tidak murni lagi dalam satu aliran, melainkan telah terpecah menjadi beberapa aliran. Lebih lanjut, perkembangan filsafat memasuki kawasan timur juga melalui Jundis Sapur. Pada waktu itu, Kaisar Bizantium Justinianus menutup sekolah-sekolah tinggi filsafat di Athena karena sekolah-sekolah itu dianggap bersimpatik kepada kaum pagan. Justinianus menganggap paganisme sebagai ancaman bagi eksistensi Kristen. Sementara itu, pada saat yang sama Kristen setelah mengalahkan Yunani dan Romawi, tersebar pula ke daerah seperti Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Pada akhirnya penaklukan Iskandaria termasuk Mesir, Suriah, dan Irak yang notabene sebagai pusat-pusat Helenisme oleh tentara Islam membawa bangsa Arab Islam untuk bersentuhan dengan peradaban-peradaban Yunani dan peradaban-peradaban Timur Tengah lain seperti Mesir, Phoenisia, Persia, Yahudi, dan Kristen. Yang kedua,
itu filsafat Islam di wilayah timur. Di antara para filsuf Islam yang lahir di wilayah timur, kali ini kita akan membahas mengenai Al-Kindi dan Al-Ghazali. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah dari keluarga kaya dan terhormat. Salah satu usaha Al-Kindi dalam memperkenalkan filsafat ke dunia Islam yaitu dengan cara mengetuk hati umat Islam supaya menerima kebenaran dari manapun sumbernya. Al-Kindi merupakan orang Islam pertama yang meretas jalan mengupayakan pemanduan atau keselarasan antara filsafat dan agama, atau antara akal dan wahyu. Menurutnya, antara keduanya tidaklah bertentangan karena masing-masing keduanya adalah ilmu tentang kebenaran. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali melontarkan sanggahan luar biasa keras terhadap pemikiran para filsuf. Adapun yang dimaksud para filsuf di sini ialah selain Aristoteles dan Plato, juga Al-Farabi dan Ibnu Sina. Karena kedua filsuf muslim ini dipandang Al-Ghazali sangat bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarluaskan pemikiran filsuf dari Yunani ke dunia Islam. Kritik pedas tersebut ia tuangkan dalam bukunya yang terkenal yaitu Tahafut al-Falasifat. Di dalam buku ini, ia mendemonstrasikan kepalsuan para filsuf beserta doktrin-doktrin mereka. Yang ketiga, yaitu filsafat Islam di wilayah Barat. Nah, di antara para filsuf di wilayah Barat, kali ini kita akan membahas mengenai tokoh Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Yang pertama, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquina. Yang kedua, Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah menyandarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, yakni mendasar pada realitas adalah wajar. Yang ketiga dan terakhir yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail menghasilkan karya fenomenal yang berbau filosofis mistis mengenai bagaimana akal pemikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada, yang menggerakkan dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sekian materi dan pembahasan yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.